buat mereka ya merasakan rasa nyaman ketika berkonsultasi, ketika berkomunikasi dengan Anda. Banyak yang orang ya memilih untuk memutuskan suatu produk atau menggunakan suatu produk tertentu dikarenakan image customer service-nya yang baik, yang mampu Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, dan di video kali ini kita akan membahas tentang customer service ya. Sebaiknya atau wajib memiliki kemampuan ini ya. Jadi ada setidaknya dua hal ya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan customer service ini ya, kemampuan mereka untuk atau ya katakanlah suatu hal yang wajib mereka miliki berkaitan dengan profesi sebagai seorang customer service. Ya, dua hal tersebut adalah kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk berbicara tentu saja. Nah, kemampuan untuk mendengar ini sangat penting ya. Kita analogikan ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan dua buah telinga, yang artinya kita diingatkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara karena kita hanya memiliki satu bibir. Nah, mendengar ini penting ya, berkaitan dengan ya profesi kita sebagai seorang customer service. Kita bisa membantu secara lebih detail ketika kita mampu untuk mendengar dengan baik, ketika kita mampu untuk menangkap arah pembicaraan mereka, ketika kita mampu untuk memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa yang mereka mau, apa yang mereka ungkapkan di setiap kata demi kata. Nah, cara untuk belajar mendengarkan ini tentu saja Anda cobalah untuk bersosialisasi dengan baik. Terus kemudian Anda pahami lawan bicara Anda. Nah, kemampuan dari customer service untuk mendengarkan ini bisa Anda lihat seberapa banyak Anda bisa untuk membuat orang lain dan bahkan dalam kondisi di mana belum pernah mengenal atau bertemu dengan Anda sebelumnya, namun cepat akrab ya. Jadi cepat merasakan keakraban, cepat klik, cepat nyambung, cepat bisa mengerti tentang pembicaraan mereka, cepat bisa untuk memahami apa yang sedang mereka bicarakan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan yang pertama yang sangat penting. Ini akan bermanfaat untuk misalnya ya menghindari yang namanya miskonsepsi, untuk lebih bisa membuat mereka ya merasakan rasa nyaman ketika berkonsultasi, ketika berkomunikasi dengan Anda. Banyak yang orang ya memilih untuk memutuskan suatu produk atau menggunakan suatu produk tertentu dikarenakan image customer service-nya yang baik, yang mampu memahami kemauan para customer, yang mampu untuk memberikan solusi terbaik berkaitan dengan permasalahan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi latih kemampuan Anda untuk mendengar, mencerna suatu informasi, terus kemudian menyimpulkan suatu informasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan berbicara. Berbicara ini bukan terus kemudian seseorang yang pandai berbicara atau memiliki cara komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Kadang ada beberapa orang ya yang memiliki gaya bicara yang sebetulnya tidak cukup baik ya, atau mungkin memiliki kecenderungan berbicara dengan logat-logat tertentu atau aksen-aksen tertentu. Tidak masalah ya, tidak ada standarisasi. Terus kemudian apalagi sekarang ya sudah bisa jauh lebih diterima. Kalau dulu kita dijejali dengan ya bentuk pola komunikasi di mana seseorang berkomunikasi yang baik itu yang runtut, yang pelan, dengan timbre suara yang berat, yang berwibawa. Sekarang tidak. Hukum semacam seperti itu terjadi karena banyaknya ya para pembawa acara, para master of ceremony atau MC, atau para pejabat, politisi, atau orang-orang penting yang punya kultur yang sama, cara bicara yang sama, semacam seperti itu. Sekarang semuanya berubah, semua lebih bisa diterima. Yang penting adalah esensi dari pembicaraannya. Sekarang lebih suka yang dimana straight atau
to the point ya, atau tidak terus kemudian menutup-nutupi atau tidak terus kemudian membuat kiasan-kiasan atau apapun itu semacam seperti itu. Jadi tidak masalah, tunjukkan siapa diri Anda sebenarnya ya, cara berkomunikasi yang baik yang bisa memberikan informasi secara detail ya kepada setiap lawan bicara Anda. Nah, ini adalah kemampuan customer service yang cukup bagus. Customer service akan lebih bagus sekali jika punya kemampuan berbicara ini ya, dalam kemampuan monolog ya. Jadi Anda bisa misalnya membuat semacam seperti yang saya lakukan ini ya, membuat video jadi satu tema tertentu, terus kemudian Anda jabarkan dan Anda lihat responnya, Anda lihat bagaimana orang-orang ketika menonton video tersebut, apakah mereka sudah clear enough ataukah bingung, ataukah nanti kan ada komentar dan lain sebagainya. Dan ya pasti akan ada yang pro kontra, itu wajar, tapi di antara pro kontra tersebut Anda bisa memilah-milah ya, misalnya persentasenya mana yang lebih banyak, apakah yang pro ataukah yang kontra, atau mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki dari komentar-komentar tersebut. Nah, Anda bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi kemampuan itu bisa Anda kembangkan dari diri Anda sendiri. Cobalah untuk menguraikan suatu kata menjadi suatu bentuk kalimat, kalimat menjadi suatu bentuk pembicaraan yang menarik, yang dikemas dengan sedemikian rupa yang bisa membuat para pendengar, para lawan bicara Anda sebagai seorang customer service itu memahami betul ya. Terus kemudian merasakan rasa nyaman, merasakan rasa di mana diri Anda ini profesional dan sebagainya, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu. Jadi latih dari dua ini terlebih dahulu, kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara. Pendengar yang baik sekaligus pembicara yang baik ini akan sangat bagus sekali, dan manfaatnya bisa Anda rasakan bukan hanya sebatas profesi Anda sebagai seorang customer service. Dalam kehidupan sehari-hari sekalipun Anda bisa memanfaatkan skill Anda tersebut untuk berbagai macam keperluan dan akan menimbulkan impact positif terhadap diri Anda. Oke ya, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan silakan Anda kalau ingin belajar hypnomarketing, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi, atau Anda juga bisa menghubungi atau mengunjungi website kami di masterhypnotis.com.